Ya, hari ini saya mau meeting di salah satu hotel di Jakarta Pusat, mau meeting dengan Ketua Umum Peran UMKM DPP, juga ada salah satu direktur perusahaan. Kita makan malam, kita akan ngomongin tentang bagaimana nih peran UMKM ke depannya, apa nih yang harus kita bikin, gitu. Jadi kayaknya kita mau makan malam. Oh iya, Bapak Ketumnya sudah datang, Sekjennya sudah datang, Bapak Direkturnya juga sudah datang, ikut ini ya. Ya. Ibu. Oh, ya, apa kabar Bu Dasa? Siap. Terima kasih. Masya Allah. Bu Dasa. Ya. Wah. Luar biasa nih Wah. Bu Dasa. Ketum ini malam-malam masih aja kerja ya. Ya Allah. Dengan Ketua DPP Peran UMKM dan Ibu Sekjen dan juga Bapak Waketum. Kita makan malam sambil ngobrol-ngobrol nyantai-nyantai. Apa nih ke depannya, kita mau bagaimana nih gitu. Langsung kita tanya dengan Pak Ketumnya langsung. Oke, Ki, dengan Pak Ketum langsung. Oke, baik. Pada malam hari ini di tempat yang sangat istimewa ini ya, di Jakarta, di tengah kota, yaitu tepatnya di Arya Duta. Ini kita sedang bersama Pak Waketum. Pak Waketum ini di samping beliau sebagai konseptor di Tanwaan Indonesia, beliau juga menjabat sebagai dirut di Pusri Agro Lestari. Ini luar biasa sekali ya. Kita melihat kinerja beliau ketika bergabung bersama organisasi kita ini sangat maju sekali itu, Bu Desa ya. Kita bisa merasakan banyak gagasan-gagasan beliau yang sekarang ini bahkan ya sudah ada yang bisa menjadi bagian dari gagasan pemerintah, masuk beberapa program-program di antaranya. Ya. Itu saya rasa ini sesuatu yang bagus ya, membangun negeri, membangun ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha UMKM dari basis yang paling bawah, basis rakyat. Nah, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini ya selalu dengungin Pak Presiden tuh. Iya, semangatnya luar biasa. Dan tentu ini sangat berkesesuaian dengan program Cita Presiden. Masya Allah. Ya, terutama di dalam membangun ekonomi masyarakat. Ya, UMKM. Kan banyak nih stimulus-stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah ya kan. Di antaranya adalah kemudahan-kemudahan dalam mengakses perbankan. Termasuk di antaranya program UMKM ya kan yang nantinya akan diberikan izin usaha menambang ya IUP. Itu kan luar biasa tuh terobosan ya. Belum lagi penghapusan hutang UMKM ya, yang terjerat karena COVID karena COVID, karena bencana. Ini harapan Presiden kan memang adalah agar UMKM ini bisa bangkit kembali. Jadi nanti hutang-hutang yang terbentuk karena pengusaha UMKM ini ya Bu ya, yang terbentuk karena COVID itu nanti akan gimana? Iya, akan diputihkan. Wow, akan dihapus. Ya. Dengan syarat-syarat ya Bu ya, Masya Allah. Nah, ini kan bagian dari program pemerintah ya. Jadi Pak Prabowo ini betul-betul sangat perhatian. Ya, pertama ketika beliau menjabat ya, salah satu keputusan yang beliau tandatangani adalah itu tadi penghapusan hutang UMKM. Luar biasa. Ya. Bapak Ketua UMKM langsung bersinergi dengan Bapak Prabowo ya. Iya, betul banget. Mendukung. Apa nih? Wow, Pak Prabowo ini nih, udah saya ketua DPP-nya kan gitu ya, Tum ya. Betul. Ya. Sungguh mulia ya, Tum, mulia banget. Sangat-sangat baik sekali. Jadi kita di sini menyambut baik harapan ya, Presiden Pak Prabowo Subianto di dalam mensejahterakan rakyatnya. Ya wajib kita dukung tuh. Iya. Ya, jadi mungkin dari Pak Waketum bisa sedikit menyampaikan ya terkait program-program dari Bapak. Ayo silakan Pak Waketum. Ya. Jadi yang disampaikan Pak Ketum tadi, berdasarkan memang kita di Indonesia ini visinya, cita dan strategi yang diterapkan oleh Pak Prabowo itu luar biasa. Artinya beliau ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, fundamental ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan. Artinya beliau bukan antinya kapitalis, tapi beliau ingin pertumbuhan ekonomi yang lebih
kuat di bawah. Makanya kita di peran UMKM, kita kan ada kurang lebih mungkin 65 jutaan pengusaha ya. Usaha, tetapi sebagian besar adalah di usaha mikro. Itu sekitar 63 juta. Nah, kelemahan di usaha mikro ini adalah memang lemah dari sisi SDM dan lemah di sisi manajerial bisnisnya. Makanya di program kita, arahan Gustum, program besar kita adalah mengupgrade pengusaha-pengusaha mikro ini untuk bisa naik kelas. Caranya bagaimana? Mengupgrade secara infrastruktur bisnisnya, kita akan menggandeng berkolaborasi dengan swasta dan BUMN yang pengelolaan manajerialnya lebih baik. Aspek keuangan, logistik, pemasaran. Yang kedua adalah kita mengupgrade di sisi SDM-nya. Jadi kunci bisnisnya hanya dua, infrastruktur bisnis dan SDM. Artinya, karena SDM 70% dari keberhasilan bisnis sebenarnya. Makanya kita sesuai arahan Gustum, kita akan upgrade ini. Mungkin gitu. Mudah-mudahan tujuan mulia kita ini bisa mencapai apa yang diingin Pak Prabowo, pertumbuhan 8%. Pertumbuhan 8% itu tidak akan mungkin dicapai hanya pertumbuhan yang di atas. Harus kuat secara fundamental di bawahnya. Apalagi sekarang perang di mana-mana, krisis global, artinya bangsa ini harus bisa didorong untuk pertumbuhan di sektor masyarakat lebih banyak. Gitu Bu. Kejutan malam ini ada Ketua Umum Gempita. Ketua Umum Gempita juga ikut makan bareng bersama kita. Ada Bapak, lihat nanti abangnya, abangnya. Ya, kita nanti akan lihat. Kayaknya abangnya juga nanti akan ikut di dalam DPP UMKM. Orangnya asik, orangnya humble, orangnya keren, ikut makan malam bersama kita. Ya, nanti kita tanya ke kita itu apa ya. Abang siapa? Abang Ketua Umum Gempita. Disebut Bang siapa, Bang? Bang Jack. Bang Alfonso. Ya, Bang Alfonso. Alhamdulillah di tengah kesibukannya bisa bergabung ya Bang. Makasih loh. Bersama Pak Ketum, bersama Pak Ketum, bersama Bu Sekum, dan bersama saya. Biasa aja. Ya. Kita sudah makan malam duluan, tapi alhamdulillah ini satu hal yang sangat luar biasa, surprise. Pak Waketum Gempita milenial hadir, ini Pak Alfonso, ini luar biasa sekali. Jadi kita berharap dengan adanya silaturahmi ini akan semakin menguatkan kolaborasi antara peran UMKM Indonesia bersama Gempita milenial. Yang adalah satu ya, tujuannya membangun negeri di bidang ekonomi, khususnya UMKM. Itu dari saya. Gempita itu kebanyakan dari gerakan milenial pencinta tanah air, dan saya salah satu pembina yang dipercaya oleh beliau. Ini di samping saya adalah Pak Waketum, Pak Waketum, Pak Farul Rozi dari Peran UMKM Indonesia, dan Ketum Gempita Pak Alfonso. Nah, saat ini memang beliau menyempatkan diri hadir di sela-sela sibuknya beliau. Keren banget, luar biasa nih, keren banget.